Kita kan hidup di depan layar terus ya, tapi pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya ada di balik layar itu? Nah, berdasarkan karya Alan Allman, Life in Code, kita bakal coba bongkar budaya, filosofi, dan kebenaran yang tersembunyi dari orang-orang yang ngebangun realitas digital kita. Yuk kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di balik semua antarmuka yang kita pakai tiap hari. Oke, kita mulai dari kutipan yang lumayan provokatif ya. Kita kan selalu mikir user-friendly atau gampang digunakan itu bagus dong. Tapi gimana kalau ternyata itu didasari asumsi bahwa kita, para penggunanya, dianggap nggak pinter-pinter amat? Dan ini contoh paling pas deh gimana rasanya dihina sama sistem. Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Dapat kabar buruk dari komputer, file-file penting mungkin hilang selamanya, satu-satunya pilihan kita cuma nekan oke. Seolah-olah rasa panik dan frustrasi kita tuh nggak ada artinya sama sekali. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Supaya sebuah sistem itu anti rusak, desainernya harus mikirin skenario terburuk. Mereka harus kebayangin penggunanya itu orang yang paling ceroboh, bahkan bodoh. Mungkin ada bayi yang mukul-mukul keyboard atau kucing yang jalan di atasnya. Jadi paradoksnya gini, semakin mulus dan ramah sebuah aplikasi, semakin rendah anggapan desainernya terhadap kecerdasan kita. Oke, sekarang yuk kita tinggalin dulu layar yang kita lihat sehari-hari dan kita intip dunia di baliknya. Kita bakal masuk ke budaya rekayasa perangkat lunak yang unik banget, sebuah dunia dengan nilai-nilai yang beda total dari dunia kita. Kenalin, ini Frank. Dia ini kayak perwujudan dari kecemasan seorang programmer. Kalau dilihat dari luar, hidupnya kelihatannya sempurna ya kan, punya keluarga, mobil baru, tapi di dunianya dia itu dianggap gagal. Loh, kok bisa? Karena pekerjaannya terlalu dekat sama manusia biasa dan terlalu jauh dari mesin. Nah, inilah tujuan utamanya, nulis kode tingkat rendah. Anggap aja ini kayak bahasa rahasia yang dipakai mesin buat ngobrol sama mesin lain atau sama programmer lain. Buat mereka, ini surga, murni, logis, dan bebas dari kekacauan dan ketidakpastian pengguna manusia. Ini adalah bentuk kebebasan dari ribetnya interaksi sosial. Jadi, hierarki sosial di dunia programming itu benar-benar kebalikannya dunia kita. Di sini, kata rendah itu pujian paling tinggi, sebuah tanda kehormatan. Semakin dekat kamu sama mesin, dan semakin jauh dari interaksi manusia yang merepotkan, status kamu makin tinggi. Aneh kan? Di dunia ini, jadi aneh itu malah jadi semacam lencana kehormatan. Ini sinyal kalau pikiran kamu tuh saking cemerlangnya, dan saking dekatnya sama mesin, kamu jadi nggak terikat lagi sama aturan sosial biasa. Dan nasibnya si Frank, dipindahin ke bagian penjualan itu hukuman paling parah, kayak kematian sosial di mata teman-temannya. Nah, sekarang kita lihat dampaknya yang lebih luas lagi. Dari budaya para programmer, kita pindah ke dunia yang mereka bangun, internet. Apakah janji awalnya benar-benar sesuai sama kenyataan yang kita jalanin sekarang? Dulu banget ada visi yang utopis ya. World Wide Web itu harusnya jadi kekuatan demokrasi yang hebat, tempat di mana semua orang setara dan bisa bagi-bagi informasi dengan bebas. Ironisnya, kritik paling tajam justru datang dari penciptanya sendiri. Tim Berners-Lee, orang yang membangun web dengan visi kesetaraan, sekarang malah sedih ngelihat gimana ciptaannya bergerak ke arah yang sebaliknya, di mana kesetaraan itu makin terancam. Nah, ini nih masalahnya. Pernah ngerasa nggak kalau lagi browsing, ngeklik link satu ke link lain, itu rasanya kayak lagi ngelamun atau mimpi. Pengalamannya tuh personal banget, punya alur sendiri, tapi jadi susah banget buat diceritain atau dibagiin ke orang lain secara utuh. Dan inilah hasilnya, sebuah metafora yang disebut museum diriku. Karena pengalaman online kita personal banget, kita akhirnya kejebak di gelembung kita masing-masing. Feed media sosial, rekomendasi video, semuanya menciptakan sebuah museum yang didedikasikan cuma buat diri kita sendiri. Visi koneksi global malah menciptakan isolasi individual. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling filosofis dari pembahasan kali ini. Kita akan mempertanyakan hubungan kita dengan teknologi yang kita ciptakan. Dan kesimpulannya mungkin bakal bikin kaget. Kalau kita ngomongin bahaya AI, biasanya yang kepikiran kan robot-robot pintar yang ngambil alih dunia, ya kan? Tapi, apa benar itu ketakutan utamanya? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih halus dan lebih meresahkan yang lagi terjadi tepat di depan mata kita? Ternyata, ketakutan kita salah alamat. Ancaman sebenarnya bukan robot jadi kayak kita, justru sebaliknya. Kita yang jadi kayak mereka. Perlahan-lahan kita mendesain ulang dunia biar cocok sama logikanya mesin, dan dalam prosesnya, kita sendiri jadi lebih logis, lebih efisien, dan kurang manusiawi.
Contoh simpel ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Coba deh perhatiin di supermarket. Kita nggak lagi nyari jeruk nipis yang unik dari alam, kita nyari jeruk nipis yang seragam, mulus, biar gampang dipindahin sama mesin kasir. Kita ngorbanin selera manusiawi kita yang apa adanya demi efisiensi steril yang disukain sama mesin. Jadi pertanyaan terakhir buat kita semua, saat kita terus-terusan mengoptimalkan dunia ini buat mesin, ngejar efisiensi dan data, apa sih yang sebenarnya kita korbankan? Spontanitas, kreativitas, keindahan dari, ya berantaknya jadi manusia? Kalau semuanya udah dioptimalkan, apa yang tersisa dari diri kita?